Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatimatun Nafisah dari Program Studi Tadris Bahasa Indonesia Fakultas Tarbiyah, Institut Agama Islam Negeri Madura. Video kali ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Media Pembelajaran Bahasa Indonesia yang diampu oleh Bapak Muhammad Arifin Alatas MPD yang berjudul Teks Iklan. Menurut kalian, apa itu iklan? Kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai teks iklan. Secara garis besar, iklan adalah cara yang dipakai seseorang untuk menawarkan atau mempromosikan barang atau jasa. Biasanya ada di media cetak seperti majalah, koran, dan ada juga di media elektronik seperti internet, televisi, dan radio. Pembahasan yang kedua, yaitu unsur iklan. Secara umum, unsur iklan ada 8. Yang pertama, judul. Biasanya berada di bagian teks iklan. Namun, tidak semua iklan menggunakan judul dalam kontennya. Pada beberapa iklan, malah hanya mencantumkan nama produk saja. Yang kedua, nama produk. Pada bagian ini, mencantumkan nama produk yang sedang dipromosikan. Yang ketiga, gambar yang menarik. Gunanya untuk menarik perhatian masyarakat supaya terpikat. Yang keempat, kalimat iklan. Deskripsikan sedetail mungkin apa yang dipromosikan, supaya masyarakat dapat menangkap iklan yang diberikan. Yang kelima, keunggulan produk. Menjelaskan keunggulan produk yang dipromosikan dibandingkan produk lain yang serupa. Yang keenam, harga produk. Berapa harga produk ini di pasaran? Yang ketujuh, nomor telepon, yaitu kontak yang bisa dihubungi untuk konsumen. Yang kedelapan, alamat pengiklan, yaitu tempat yang bisa dituju untuk mencari produk tersebut. Pembahasan yang ketiga, mengenai fungsi iklan. Setelah kita paham apa itu iklan, unsur-unsur iklan, sekarang kita akan membahas tentang fungsi iklan. Ada beberapa fungsi iklan yang perlu kita ketahui. Yang pertama, untuk menyampaikan informasi. Yang kedua, untuk mengingatkan. Yang ketiga, dan yang terakhir, untuk menawarkan barang dan jasa. Pembahasan yang keempat, yaitu tujuan iklan. Kenapa iklan harus dibuat? Tujuan iklan dibuat adalah supaya masyarakat bisa tahu apa yang sedang kita tawarkan. Dengan adanya iklan, informasi yang ada akan dengan mudah diterima oleh masyarakat, sehingga barang atau jasa yang kita tawarkan bisa diketahui oleh masyarakat. Pembahasan yang kelima, yakni tentang jenis-jenis iklan. Jenis-jenis iklan ada 9. Yang pertama, iklan produk. Adalah jenis iklan yang dibuat untuk mempromosikan produk atau barang dan jasa, biasanya disebut sebagai iklan niaga. Iklan produk bertujuan untuk mempengaruhi masyarakat supaya mau membeli produk yang ditawarkan. Kunci dalam membuat iklan produk adalah tagline, slogan atau pembuatan kalimat iklan yang menarik. Sebuah kalimat yang mudah diingat dan masuk ke dalam benak orang yang melihat atau membaca iklan tersebut. Yang kedua, iklan baris. Jenis iklan ini hanya terdiri 3-4 baris saja. Ruang yang terbatas ini mendorong kita untuk membuat konten yang padat, jelas, sederhana, namun bermakna. Iklan baris ini dimanfaatkan untuk menjual produk, barang, dan jasa sampai mencari jodoh. Harganya pun beragam dan dapat disesuaikan dengan jumlah kata dan baris yang diinginkan. Nomor 3, yakni iklan kolom. Berbeda dengan iklan baris yang terbatas, iklan kolom ini tampil agak memanjang dan luas.
biasanya sampai 1 halaman atau lebih. Tidak hanya tulisan, biasanya iklan kolom juga terdiri dari konten lainnya, seperti gambar dan foto. Iklan kolom umumnya digunakan untuk menjual kendaraan dan ucapan duka cita yang menggunakan potret infografis lainnya. Yang keempat, iklan layanan masyarakat. Iklan ini tak seperti iklan lainnya yang sifatnya komersil. Iklan layanan masyarakat ini justru dibuat guna menyampaikan informasi penting. Contohnya program KB, keluarga atau keluarga berencana, penanggulangan bencana, sampah, go green, sampai ke kampanye dan pencegahan narkoba. Nomor 5 yakni iklan penawaran. Jenis iklan ini hampir sama dengan iklan produk. Namun, iklan penawaran biasanya dipakai untuk menawarkan barang atau jasa. Contohnya adalah iklan tempat bimbingan belajar, investasi, penawaran perumahan, apartemen, dan lain-lain. Biasanya kata-kata yang digunakan berupa diskon beberapa persen, free ongkir, harga promosi, berhadiah, dan lain sebagainya. Yang keenam, iklan lowongan kerja. Seperti namanya, iklan lowongan pekerjaan ini biasanya dibuat oleh perusahaan yang sedang membutuhkan tenaga kerja baru. Sejumlah koran masih menggunakan halaman khusus yang akan dipakai untuk informasi seputar lowongan kerja yang dikategorikan supaya gampang ditemukan pembaca. Yang ketujuh, iklan jasa. Jasa dapat dipromosikan seperti barang. Teknik dengan menggunakan iklan jasa, kita bisa menjual jasa dalam bidang apapun. Misalnya bidang pendidikan, bidang teknik, sampai pembetulan alat-alat tertentu. Yang kedelapan, iklan komersial. Jenis iklan ini dipakai untuk mendukung kampanye pemasaran barang dan jasa. Iklan komersial ini biasanya terdiri dari 2 jenis, yakni iklan strategis, yaitu untuk membangun brand atau merek, dan iklan taktis, yaitu yang mempunyai tujuan mendesak. Yang terakhir atau yang nomor 9 yaitu iklan makanan. Poin penting dalam membuat iklan makanan adalah gambar iklan dari produk yang dijual. Karena biasanya hal yang pertama kali menjadi ketertarikan masyarakat terhadap produk makanan adalah bentuk gambarnya. Cukup sekian pemaparan dari saya tentang teks iklan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.